Jangan berisik ya. Jangan berisik ya nak ya. Coba abang-abang remaja masjid yang pakai baju hitam, peci hitam, celana hitam yang kayak kuaci duduk di sini. Coba sini. Kok tengok-tengok. Kalian di tengah-tengah. 3 orang yang mukanya serem. Coba. Coba. Sini tengah. Ini yang belis-belis ini. Sudah, jangan berisik. Kau kok malah milih deket cewek kau di sini, ku bilang. Malah milih cerok wong wedok gue. Milih pula gue. Nah, sudah sini duduk. Nah. Kalau berisik keplak oil dah sih. Sudah, jangan berisik ya nak ya, janji. Janji. Tenan aku dino kesel tenan rasanya. Kenapa kesel Ustaz? Sebelum kemari saya tadi sore di air batu, Bu. Balik nang omah sadurunge maghrib. Tekan omah maghrib rapala mandi. Langsung rene. Tenang. Kesel. Maksudku rene iki arep ngirangno kesel. Tapi ndelok mbah-mbah nang ngarep iki makin kesel rasanya aku. Maksudku sing mbah-mbah yo mbok nang pringgan-pringgan buri kono maksudku. Enggak ya. Yang penting sehat semua ya Bu ya. Insya. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama, asatis wa asatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masaikh, aba-aba guru, para kiai lan bu nyai. Mudah-mudahan kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan Allah keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik anak-anak kita. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa begitu Ustaz? Perhatikan Bu, Pak, maaf. Al ulama warasatul anbiya. Omongi Kanjeng Nabi, ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau kita memuliakan ulama, maka sama kita dengan memuliakan nabi. Maka maaf, ngarep kampungi kita iki berkah terus. Ada teko bala bencana dan musibah, maka paling tidak kita muliakan guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Insya Allah itu menjadi asbab Allah turunkan keberkahan untuk kampung kita ini. Amin. Yang terhormat sahibul wilayah, Bapak Kepala Desa apa ini? 4 negeri Tiga apa 4 negeri sih? 4 negeri. Ini luar biasa. Baru kali ini saya berjumpa dengan kadesnya. Mudah-mudahan makin rajin ya Des. Insya Allah. Yang terhormat sahibul bait, Bapak Nasimin sekeluarga beserta ibu yang sudah memprakarsai acara kita malam hari ini. Aku minta maaf Pak Nasimin, kenapa harusnya malam ini bukan jadwalnya, harusnya jadwalnya sisuk bengi yuk. Jadi kenapa iso iki bengi? Karena tak percepet rupane sisuk bengi aku nang Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Sisuk subuh wis berangkat songko Kuala Namu nang Jakarta, Jakarta Pangkal Pinang,
dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Bangka Selatan. Maka niki bengi alon-alon tenan. Yo. Saya minta maaf karena acaranya digeser malam hari ini. Begitupun tidak mengurangi semangat kita, Bu. Tengok adik-adik remaja tadi. Mulai dari yang anak-anak sampai yang sudah dewasa remaja. Sing anak-anak main nasi. Kesian karo sing cilik mau. Kabeh ning pasangane ndek endlesep dhewe nyekeli gendang. Tapi luar biasa adik-adik kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat untuk kawan-kawan yang lain dan untuk orang tuanya, Bu. Hari ini maaf kita kadang gak sadar, ternyata nikmat terbesar dalam hidup itu salah satunya ketika kita dititipi anak yang paham dengan agama. Betul? Walaupun kadang-kadang kita wong tua nih sing merengkel, nggak kongkon bayar, kongkon ngaji wae susah, kongkon nyemangati anak kita belajar wae susah. Betul? Emang nggak wong gini, wong kono. Cuman kan wong kono iki karo wong kene akeh kancane kan ngono. Kisah jadi masalah. Makanya bangga kita anak-anak kita tadi main nasi, tengok ya Allah. Badannya kecil-kecil, gendangnya besar-besar, tapi semangat. Benar apa ya? Habis adik-adiknya, kakak-kakaknya nggak mau kalah. Pop song. Yani seneng nggak nengok yang kayak begitu, Bu? Seneng nggak? Jadi ini anakmu sekoyong ini didukung, nggak usah malah nggak mau dukung, nyesel kita kok. Beruntung kita kalau punya anak-anak yang mau dekat sama agama, yang paham dengan agama. Kenapa? Nanti nek sampeyan ninggal eneng sing dongakno. Lah kan kita seperti ini apa urip terus kan ora toh? Apa kita saklawasi bakal hidup terus kan? Tidak, betul? Ya semua kan kita bakal mati, benar? Ada nggak yang bakal hidup terus? Nggak ada, kita semua bakal mati. Ibu-ibu mati nggak? Kok semangat tenan nih, jijik tenan dulu mamakmu piye kowe? Lah kan ibu-ibu bakal mati, benar? Oh, bapak-bapak bakal mati nggak? Ti sing jagong nang dhuwur iki bakal mati nggak? Sing ngomong mati nggak? Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Beruntung kita kalau ketika kita orang tua wafat, ada anak kita yang mau doakan. Bapak Ibu, hari ini kita jangan banggalah anak kita mau jadi apapun, tapi nek ninggal gorisone nangis tok rugi kita. Apa pikirin nangis itu iso nglapang no kubur kan ora to yuk? Betul? Tapi awaladin solihi yad'ula, doa anak yang soleh itu yang kita butuhkan ketika nanti kita sudah wafat. Eksis. Ya. Insya yang terhormat. Sopo ini Ketua Panitia Bang Dedi yang sudah jauh-jauh hari menelpon saya. Kemudian tamu-tamu yang hadir yang katanya dari Kuala Tanjung, pecicilan bengikir ini. Bikin niati lurunya iki arep mandi gratis apa ngrungokno ustaz iki? Hah? Niatmu arep mandi gratis apa arep ngrungokno ustaz? Ya, insyaallah niatnya baik kemari, insya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak bisa ku sebutkan satu persatu,
Kita berdoa mudah-mudahan hadirnya kita malam ini bawa berkah, pulangnya kita masing-masing nanti bawa pahala. Amin. Amin. Sudah, ayo ngaji. Nak, tolong anak, tenang dulu sayang, tenang dulu. Kau kan udah dapat ini kan, minuman kan? Iya enggak? Tolonglah, kau jangan balis, kau jangan bandel. Nanti ku campakkan kau nanti lewat pagar. Jangan bandel anak. Tenang ya. Ini siapa yang berisik betul nggak aku kasih hadiah ini. Konveksinya mereng-mereng, duduknya mereng-mereng, main-main. Oh jangan bandel. Karena isopo sih sak tenan. Iki pasti bapak ini waktu cilik merengkel gini juga. Ayo ngaji. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian bapak ibu, betul? Wong urip pasti diuji, betul? Tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup di muka bumi ini tanpa ujian dari Allah, bapak ibu. Wong urip pasti diuji. Siapa nang kene sing gak diuji, tapi diuji kok. Ibu, sampean urip diuji nggak yuk? Apa ujiannya sampean yuk? Hah? Ujianmu apa? Hah? Duit. Ujianmu duit. Ya orang no duit nyelang mekar. Jujur. Ini sudah usah dulu-duluan aku aja. Ini nanti ini sini melu-melu mekar. Ini wongnya teko ngaku boleh itu Ustaz, haram. Mampus kan nggak open aku bapak. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Boleh mekar tuh Ustaz, haram. Mekar ngerti kan? Mekar ngerti nggak mekar? Sing numpak kereta iku. Sing nek teko pintu ngarep kowe metu mlayu teko pintu mburi. Ya kan? Dijegat nang pintu mburi kowe metu teko pintu ngarep. Ngarep mburi dijegat nang jero wae enggak metu-metu pura-pura mati kan? Ini enggak sing kaya ngono nang kene. Haram. Mampus, enggak peduli aku. Aku tekokan kongkon ngai nasihat Pak. Wong iki nek gak dienekno iki enggak sadar iki. Nyelang mekar meneng-meneng bojone ra ngerti. Kan iki sing guyu kok lape ku. Wis gak usah tunjuk-tunjukan yuk ndelok aku ae. Wah, ruwakno kowe guyu ala kowe juga ngomong gak usah. Bojone ra ngerti nyelang mekar meneng-meneng. Ku bayare petuke nang kono, nang simpang rumah sakit. Boleh Ustaz, haram. Kalau kau pakai yang begitu-gitu, maaf Bapak Ibu, yang ngomong bukan saya. Kata Nabi, orang yang make-make kayak begitu, dosanya sama seperti dia berzina dengan orang tuanya. Wes gak usah salah-salahan rungokno, aku juga rungokno rusak. Iki dino apa? Dino apa iki? Selasa, Rebo, Kemis, engko kumpulan mekar iku. Meneng kene Rebo. Kok apal kowe? Hati-hati kita. Ya Bu ya. Nanti kalau sudah terbentur yang kasihan siapa tuh? Yang kasihan bojomu delok. Iki lah sisa wong lanang nang 4 negeri iki tinggal iki lah sing tersisa iki. Iku pun raine nelongso kabeh delok iku. De pipis ngono iku nang sudut-sudutan. Sing rokok coba iku asepe ora metu meneh dilek kae rasane. Kesian suamimu tengok gara-gara perbuatanmu maaf. Kadang-kadang gak tahu waktu untuk nutupi. Nggih bayar angsurane,
Umat coba iku ku bojomu kasihan iku. Ku bojomu iku kasihan iku ndelok nafkah iku bojomu ya. Ojo tuyul iku. Kadang-kadang wong lanang kita iki Pak koyok tuyul. Golek, nyetor, nyusu, sesuk golek meneh. Kalau lanang kaya tuyul suwi-suwi Pak, golek, nyetor, nyusu, sesuk golek meneh, setor, nyusu meneh, sesuk golek meneh. Perbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah. Jelas. Jelas Bu. Hidup ujian. Nih yang di atas diuji nggak jadi manusia Pak? Jadi kades diuji nggak Des? Oh, berat kali lah hujannya jadi kades. Kadang-kadang buat baik saja masih salah, apalagi buat nggak baik. Jadi pembina masjid Amalia 3 ujian nggak panasimin? Ujian iki nggak ya acara iki coba iki. Ispirang kerat entek iki. Ature iso didol cuma-cuma dong. Coba meneneng wedangi nang kene aqua gelas lo iku kan kabeh wedange wedang botolan. Pemene mamak-mamak nek wis entuk siji dilebok nang tas ukur itu. Makanya mamak-mamak iku eneng perkumpulane jeneng-jenenge perkumpulan Columbus kelompok mamak-mamak sing senengane bungkus. Antang untuk cekean sing enak dilebokno nang tas. Iku mokane sing nggawa tas iku kok baleke digledah iku. Isine Floridina kabeh iku. Ya Allah. Ya. Hidup ini penuh ujian, mau jadi apapun. Ustaz, kau diuji tidak? Kira-kira aku urip diuji enggak? Hah? Diuji. Apa ujianku coba? Yuk, maaf ya. Ujianku ini di fotoku. Iki ujian iki. Ojo pikirmu nggak ujian iki yuk. Bengi iki kita bangga, malam ini kita bangga. Kenapa? Di setiap acara yang saya diundang, fotoku ditempel di mana-mana Pak Bu. Bangga kita. Lah terus ujiannya mana tak? Ujiannya nanti. Siap acara nih rebutan iki arenjimu iki ngge tutupan kandang ayam iki wis padha ngceri kabeh iki karena wong kene mikire nek fotone ustaz sing dadi tutupan kandang ayam ayamku aman tak yo ayammu aman cuman raiku sing tai kabeh gak penak. Maka hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya uji. Orang hidup pasti diuji Allah. Kalau kau nggak mau diuji Allah, nggak usah kau hidup. Selesai Pak. Kenapa Ustaz? Ini janjinya Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngomongi Gusti Allah ini yuk. Kang, dengarlah nah. Atau gini aja lah, kalian kalau nggak bisa recop, nggak bisa diam. Iki pintu kan, bagus metu aja kalian. Timbangannya recop. Ya, iki serba salah Pak. Iki nek dimarah, dibentak, engko sing berdosa aku. Kene ngopo? Wong iki urung eneng dosane, lah dosaku wis akeh. Masa wong sing duwe dosa marahi wong sing gak duwe dosa, kan salah kita. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih itu penakluk Konstantinopel. Kata Sultan Muhammad Al-Fatih apa Ustaz? Kalau ada anak-anak yang recok di masjid, ada anak-anak yang seneng main-main di majelis ilmu, ini tandanya malaikat gembira. Berarti malam ini malaikat datang semua Pak. Makanya caci ini serba salah. Dijano recok, dimarah salah. Kenapa salah? Wedine pas awak marahi rupane jelmaane malaikat Israel. Yo pernah dicekek aku. Hanya tolong ya, jangan berisik ya Dek ya. Ya. Nih.
Maka ujian ini janji Allah, tidak kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian Bapak Ibu. Liyabluwakum. Makanya liyabluwakum ini istimewa. Kata Dr. Sulaiman Al-Asqar, penulis kitab Zubdatut Tafasir min Fathil Qadir, kata Dr. Sulaiman Al-Asqar apa Ustaz? Ujian hidup itu maaf hanya bisa dirasakan sama orang-orang yang punya iman. Rungokno ya, yuk Pak, rungokno Pak. Ujian hidup itu cuman bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Tapi nek menungso urip piran duwe iman, maka ndek endra pernah ngrasa nek urip iki sak tenane ujian. Ikulah wong sing suka-suka wae. Nang masjid males. Iki kan wong sing suka-sukanya aja Pak. Dia nggak sadar kalau hidup ini ujian. Masjid sudah cantik, rumah dekat masjid, tapi ke masjid males, kan suka-sukanya aja. Masjid sudah cantik, suruh ke masjid alasannya oke. Nek kerung wajan pura-pura budak. Nek kerung wajan pura-pura stroke. Tapi nek bantuan teko, DCI wong kono sing pindah rene, iki masalahnya. Ya Bu ya. Maka ujian hidup ini cuma bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Coba marai kumbaiku. Kumbaiku mangan cacili iku. Coba, ayo. Kapok kalian kan? Aku mau nggak marah-marah. Mangan wong. Mangan naik mbak. Dia saus, menenak siti. Orang hidup yang punya iman akan menganggap hidup ini ujian. Kenapa? Dia sadar setiap yang hidup nanti ketika mati akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Allah ngomong dalam Quran apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Apa ayat itu? Kene ngopo apal? Ben minggu dibocor. Artinya apa? Akan ada hari di mana nanti mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya orang yang punya iman yang menganggap hidup ini ujian Pak Bu. Tapi nek wong gak duwe iman dan suka-suka ayai nang masjid males pengajian, ra gelem baca Quran, ra pernah kongkon sedekah, payah, main judi online nomor 1, main lengwo tiap bengi. Ngombe tuak saben sore. Tusor tuak sore. Ono bang rumah sakit belok kanan terus ono bluso-bluso pasir-pasir. Ustaz kok ngerti lewat. Kan nggak mungkin aku ngongkono ngombe tuak yo isine. Maka hidup ini ujian. Apa yang kita buat sekarang ini Bapak Ibu nanti di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban. Mau apapun yang kita buat hari ini, mau baik Allah kasih yang baik. Kita buat jahat, yang jahat itu nanti dimintai pertanggungjawaban. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Kata Allah, siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Tapi siapa yang berbuat kejahatan, maka kejahatan itu pun juga akan balik sama dia. Hati murid. Yuk. Hati-hati, kau bakal dijalui pertanggungjawaban. Makanya maaf nek tak takon iki yuk. Ujian sing paling abot sak tenane apa? Ujian susah apa ujian seneng? Ayo. Yuk. Ujian sing paling angel iku paling abot iku ujian susah apa ujian seneng?
Senang apa susah? Susah. Senang. Pikir kawannya apa piye iki? Hei, ujian yang paling sulit itu, yang paling berat itu bukan ujian susah. Dengar Pak. Woi Bang, ujian paling sulit itu bukan ujian susah. Kalau kita diuji susah, ujiannya nampak. Kasih lapar, terasa nggak? Ya Allah, berisiknya. Ini kalau nggak diem, ku tutup ceramahku. Jangan marah kamu ya. Maaf ya. Tenanglah. Ini kalau nggak diem nanti saya tutup ceramahnya ini. Loh, dilarang malah iki sing ngomong. Sudahlah nak. Bang, beli segi loh. Dia nggak segen apa piye? Ya sudah diam, nggak usah kau urusin, kau urus saja dirimu. Gue nggak menang tak tutup ceramahku ini. Tenang ya nak, ini mau Ramadan. Maaf, aku tekor ini jarang-jarang loh. Ya, kesel aku. Tekan di mau lali aku kan panasimin kan. Ujian yang paling susah itu, yang paling sulit bukan susah. Kalau ujian susah bu, kayak kita dikai ngeli, kerosok nggak ngeli nih? Kroso ya, dikai ngelak, kroso nggak? Ngelak, kroso nggak? Kayak aku iki ngelak tenan sak menani. Biasanya neng meja ngono neng gini neng meja babar belas iki ya Allah. Ya, diuji haus kita terasa, diuji sakit terasa nggak? Diuji mati nampak nggak? Nampak. Ya benar. Ya Allah. Ini gimana ya? Nah, kalau mau keluar saja nak, jangan tegak-tegak di sini nak. Coba sayang. Ya, kalau mau main aja sayang. Mau nyilem nang kolam kono sampai medok. Nggak wis medok baru munggah nang. Ya bu ya. Kalau diuji susah, ujiannya nampak. Makanya manusia ini kalau diuji susah, lapar, jalan keluarnya nampak. Wong nek ngele jalan keluarnya apa? Mangan. Wong nek ngelak jalan keluarnya apa? Wong nek sakit jalan keluarnya nanti. Nang di rumah sakit apa nang dukun? Dokter karo dukun saiki hampir berimbang iki. Maaf. Orang sakit ke dokter, tahu kita masalahnya, tahu cari jalan keluarnya. Tapi kalau ujian itu hari ini dititipkan kesenangan, banyak orang yang gagal menghadapi ketika diuji dengan kesenangan, Bapak Ibu. Pakai nggak wong sing koyo? Biyen rene ngopo-opo, saiki dadi wong koyo tapi lali koyone tekondi. Ake nggak? Ini nggak? Oke. Biyen uripe miskin, susah karo masjid cerek, begitu koyo karo masjid ngado. Ini enggak? Sapa contohnya Ustaz? Salabah. Salabah tahu salabah? Salabah. Salabah. Wong sido dadi. Maaf ya Pak, Bu. Salabah iku biyen uripe melarat kiri, Pak. Melarat, Bu. Tapi maaf, sama masjid nggak pernah jauh. Bendino nang masjid, subuh nang masjid, zuhur nang masjid, ashar nang masjid, maghrib nang masjid, isya nang masjid, ra pernah absen nang masjid Kang. Ki Salabah. Tapi Salabah walaupun rajin ke masjid, Salabah punya kebiasaan. Kebiasaan Salabah apa Ustaz? Salabah iku nek bar salat ra pernah melu doa. Bar salat balik.
bersolat balik. Dipanggil sama Rasul, Sa'labah, kau kenapa ya setiap habis sholat kau nggak pernah ikut doa bareng? Apa kau nggak suka sama doa bareng? Bukan gitu ya Rasul. Jadi kenapa kok kau kalau habis sholat langsung pulang? Gini ya Rasul, aku malu mau ngomongnya. Kenapa? Sarung. Lu sarungmu kena ngopo? Kursi toh. Itu pun dia dikai panasimin sunat masal. Umpama. Ya terus kenapa dengan sarungmu kalau cuma satu? Istriku ya Rasul nunggu di rumah. Kalau aku lama pulang dari masjid, sementara rumahku jauh. Nanti kalau aku lama pulang, sampai rumah waktu sholat sudah habis, istriku jadi nggak sholat. Makanya aku punya sarung cuma satu gantian karo bojoku. Sa'labah. Kan ini bojone Sa'labah itu kerjanane nggak eneng yuk. Kerjanane bojone Sa'labah gur sitok. Nunggone sarung. Asal Sa'labah balik, yes sarungku balik. Nek bojomu yuk, nek bojomu Kang. Nunggoni apa? Hah? Gaji. Tuh Sa'labah itu punya istri. Asal Sa'labah sudah pulang, maka istrinya senang. Kenapa? Yes sarungku pulang, aku bisa sholat. Saking kan taatnya sama Allah Pak. Oh gitu, iya. Ya udah pulanglah kau Sa'labah, kata Nabi. Besok habis sholat zuhur kau datangi aku ya. Ngapain? Wis lah teko ae. Eneng apa? Teko ae. Oke. Sesuk bar sholat zuhur Sa'labah nekani Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Sa'labah. Udah datang kau? Udah. Ya Rasul, apa hal engkau memanggil aku datang ya Rasulullah? Gini Sa'labah, aku mau ngasih kau kambing. Kambing ada 2 ekor. Ini ku hadiahkan sama kau. Kambingnya kau bawa pulang, kau rawat, kau jaga. Mudah-mudahan nanti kalau kau jaga kambingnya ini sudah banyak nanti, mudah-mudahan nanti ekonomimu jadi baik. Betul ya Rasul, betul. Kau bawa pulang ya Sa'labah, oke. Digawa balik kambing. Jenenge kambing senyai Nabi bu, berkai gede. Ras sampai sebulan kambingnya akeh. Bendino meteng, bendino mana? Bayang no coba kambingnya bendino mana? Lahiran. Nggak salah suwi, kambingnya akeh. Woi kambingnya Sa'labah sibuk ngurus kambing. Hati-hati Pak. Jangan-jangan kau gara-gara sibuk ngurus hewan ternakmu, kau nanti sama macam yang kau urus. Nang kebon azan, si nang kebon turu bareng karo lembu kena ngopo wedi ilang. Nek wis ilang wis, berarti kan rezeki ini gor tekan kono. Jenenge rezeki kan titipan yuk, betul? Betul apa ya? Jabatan titipan enggak? Jadi kades kan titipan des. Jangan sombong des. Ya benar, jadi kades jangan sombong. Kenapa? Titipan. Pak Kades, kenapa lah Pak Kades bisa jadi kades? Karena ada yang nyucuk. Coba nggak ada yang nyucuk. Mana jagung nang kuno, nang kritisan. Karena jadi kades makanya duduk di atas. Makanya dengan jabatan nggak boleh sombong. Betul. Nih Ucai sekarang dikasih popularitas. Jangan sombong. Kenapa? Gor titipan. Sampeyan dititipi harta, ora usah sombong. Kene ngopo? Titipan. Sing jenenge titipan bakal dijimo karo sing nitip. Krungu. Yuk. Titipan. Bojomu titipan, ki anakmu. Kang, ki bojomu titipan, ki yuk bojomu titipan. Nek dijimuk wong jarno ae jenenge titipan. Titipan kok.
Berarti kan wayai wis entek. Ya benar, harta titipan, maka jangan terlalu sombong. Berapa banyak orang hari ini yang ketika dititipi kesenangan dia jauh dari Allah, bukan malah dekat kepada Allah. Contohnya siapa Ustaz? Saklabah. Kambingnya makin banyak, bukan makin dekat ke masjid, malah males mengonang masjid. Kenapa? Sibuk ngurusi kambingnya. Akhirnya Allah murka, Allah marah, kambingnya dipateni kabeh karo Gusti Allah. Mangan pupuk nang kebun. Akhirnya balik melarat meneh. Tinggal sarung sebiji. Jadi maka jangan sombong. Nikmat yang paling berat ini adalah nikmat kesenangan. Itulah ujian terberat. Maka jangan gara-gara kita ujian ini dikasih kenikmatan hidup maka kita buat jadi sombong. Jangan. Kasih harta, ya berbagi. Mudah-mudahan dengan orang yang kita kasih itu doanya nggak ada yang tahu doa mereka yang mana yang menembus langit. Betul kan? Nabi ngomong mangkana lahu malum falyatasaddaq bimali. Nek sampeyan duwe harta ya sedekah karo harta. Sedekah nggak mesti akeh. Men 2000 tapi rajin, men titik tapi rutin. Nggih apa sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali. Kudu sedekah, ku jenenge siraman pajar. Ana sing entuk wingi. Haram. Ustaz kok ngancem, aku nggak entuk kok. Ya benar nih. Makanya hati-hati kita. Ada harta ya sedekah dengan harta kita. Mudah-mudahan dari situ jadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu Pak Bu amal baik mana yang bisa menolong kita ketika kita menghadap kepada Allah. Ya Bu ya. Maka satu, hidup ujian. Kita butuh iman untuk menghadapi hidup ini. Dengan iman yang kuat, maka mampulah kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai ujian yang Allah titipkan sama kita. Baik itu ujian susah maupun ujian senang. Ujian susah tidak membuat kita pesimis. Ujian senang tidak buat kita jadi orang yang sombong. Malah semakin dititipi rezeki, makin akeh berbagi, disitulah nanti keberkahan dalam hidup malah Allah berikan kepada kita. Insya. Satu. Dua. Tilut nerek kuasa yuk, betul. Tilut mana Arab wah. Omongin Nabi Pak. Rungono, tidak akan diterima amal ibadah orang kalau dia belum buat yang 3 ini. Yang berapa? 3. Waktu itu Rasul munggah nang mimbar ngopoi arek khatib nang bulan Syawal. Tahu-tahu Jibril teko. Jibril doa kepada Allah. Apa doanya Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah orang di bulan Ramadan kalau dia belum bermaafan sama emak ayahnya. Ki, selagi wong tuamu si urip tekani yuk. Ado tak telepon. Ojo teko neng teke wong tuane kita waktu susah wae beras entek, klopon entek. Baru teko. Engko wong tuane kita sing jengkel. Si ngumpul-ngumpul wong tuane ndeken, teko ujug-ujug kawane ngabari yuk, anakmu teko, elek. Wong teko gor pas beras entek ae kok. Kok ngerti yuk, ketok teko gaya numpak kretoe. Kene ngopo gayane wong ngeli yang ngono kuwi. Jangan sampai orang tua kita menyumpahi Bu. Selagi masih hidup datangi, betul? Tapi jauh Ustaz telepon. Jangan sampai emak ayahmu menunggu kabar darimu hanya karena kau jarang nelpon. Nek ado Ustaz iki kan nek seurip, nek wis ninggal piye tat? Nek wis ninggal kirimkan do. Iki makane iki kita wong Jawa, maaf. Kita podo-podo wong Jawa yuk. Podo-podo wong Jawa kita Pak, maaf. Ki kampunge Jawa akeh. Nang kene arek poso akeh sing gawe sesajen enggak? Iseneng sing gawe sajen enggak? Jujur. Unggahan gawe.
Yang gawe, aku pun gawe juga. Sing impun-impun pun kadang aku. Kula nuwun dumateng kula sedaya bapak lan ibu. Mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu slamet nggih. Aku pun iso. Tapi nek sesajen jangan. Kenapa? Maaf, makanan orang yang sudah meninggal itu bukan sesajen Bapak Ibu. Gara-gara nanti mau nyambut Ramadan, woi wong sibuk gaweni apem. Apeme dipincung di godong nongko. Asal arek puasa, woi pokok nongko botak kabeh. Kena ngopo godong entek dicabuti. Gawe sajen eneng teh tubruk, eneng kopi, eneng wedang bening, kei kembang, eneng rempelo 3 biji, eneng gudang garam 3 batang. Sego putih ini eneng, air meniti eneng, kei duit 2.000. Setan apa sing gelem duit 2.000? Pikirmu tukang parkir apa? Nek ditakon iki nggih sapa? Nggih mbahku. Engko bengi mbahku teko tat, mbahmu teko ke pangan apa? Ki rempelo alot ra pedas. Nih. Tapi Ustaz isu tak delok Ustaz, apa rempelone 3 tinggal sitok berarti kan teko mbahku. Iku sing mangan udu mbahmu, iku antara kucing apa bojomu? Iso dadi bojomu tengah wengi keliren arep mangan reneng lawuk, didelok eneng rempelo dicekel. Tapi kan rokoknya tinggal sebatang Ustaz. Iku bojomu kakentean rokok, didelok eneng gudang garam disedot. Wis eneng pisang rojo. Mayit endi sing doyan mangan pisang rojo? Gak usah karek mangan buka ya bingung. Kena ngapa bingung Ustaz? Yundeen teko pocongan pi arek buka pisange. Gak usah aneh-aneh kita. Kita sama-sama orang Jawa, kita sama-sama beradat, kita sama-sama berbudaya. Agama tidak melarang kita beradat dan berbudaya, tapi adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah, Pak. Betul? Betul. Enggak kita wong Jawa kok nek surowan menenek surowan. Surowan asal katanya asyaratun artinya 10. Maknanya apa? Kita disuruh puasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Putih meneh. Ya, kita disuruh puasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Teko wong kita kadang-kadang malam 10 suro sibuk nyuci keris. Salah arti. Goblok tenan nyuci keris setahun sekali. Aku nek iso nyuci keris tiap bengi. Nyuci keris kok setahun sekali. Iya kalaten deh. Rugi kita. Nyuci keris. Usah mikir sing aneh-aneh. Keris. Itu pasti sing rondo sing mikir aneh-aneh. Maka jangan sangkut pautkan kedatangan Ramadan ini dengan kesyirikan, Pak. Ini orang ini sekarang salah. Oh, panganane wong sing wis ninggal sajen salah. Panganane doa kirimkan Fatihah. Sampai tak sampai. Endi buktine Fatihane sampai, buktine sing mbok baca balik meneh nang omamu. Kan enggak balik meneh berarti sampai. Tapi neng sing ngomong Fatihane kita enggak sampai Ustaz. Sekarang begini, kita enggak usah cerita dalil, Pak. Kita sekarang cerita pikiran aja lah, pakai akal kita. Maaf, Ibu Bapak kalau pesen online, belanja online sampai enggak nang omamu itu? Sampai. Itu sing gowo menungso lho, Pak. Masa doane kita sing gawa Gusti Allah sing nyiptakno menungso kita ora yakin. Masa lebih yakin kepada manusia dibandingkan kepada yang menciptakan manusia? Maka kirimkan doa. Kalau sudah meninggal emak ayah kita, gimana caranya Ustaz? Datang ziarah ke kuburnya. Ngono, ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ada adabnya, Pak. Ini ku sampaikan ini. Hati-hati kita ziarah kubur. Ziarah kubur satu, dengar, simak. Ini yang menulis namanya Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili,
dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu, ada juga dalam kitab Aniayah yang mengarang namanya Syekh Ramli. Beliau ulama dari Malaysia, bermazhab Syafi'i. Adab ziarah kubur apa? Satu, dengar, perhatikan. Pertama, nek sampeyan ziarah kubur yuk, pakaianmu tolong diperhatikno. Wong saiki nek ziarah salah-salan, nggih celana ketet, baju ketet, modal selendang tok. Celana ketet, baju ketet, koyok lontong. Ngelipet kabeh wetonge. Biasane koyok mamak sing senam pun ngono juga. Nggak sadar diri, pinggangi ukuran 70, nggih training ukuran 30. Yo koyok lontong mencotot ngono. Dilebokno nang kene, sing kene pedhot. Teken nang kene, sing kene metu lah. Tarik mburi sing ngarep nongol, tarik ngene malah nongol, payah. Raisin kita kadang-kadang, isin kita karo setan yuk. Maaf, kuntilanak, ngerti kuntilanak? Maaf, sesetan-setane kuntilanak yuk. Kuntilanak nek metu pasti nggih gamis. Kuntilanak kalau keluar pasti pakai gamis. Pernah kau nampak kuntilanak pakai baju gengsi? Jangan ketawa. Kuntilanak itu sesetan-setannya kuntilanak kalau keluar sopan. Nah kita kadang-kadang sing menungso urung dadi setan, kelakuannya lebih parah ketimbang setan. Ustaz kok ngerti? Ya ngerti lah. Aku pernah jadi korban kok. Ya bener bu. Tuh tanya supir saya itu. Saya pernah ngisi di satu tempat, nggak usah aku sebutkan nama tempatnya di mana pak. Maaf, ini maaf pak, ini cerita nyata ini. Saya pulang ceramah, mobil saya di stop kok. Waktu mobilku berhenti, ya aku kan biasa kalau selesai ceramah ganti baju kaos, peciku letak, aku di bangku kedua istirahat tidur. Entah kenapa malam itu mobilku di stop sama perempuan katanya. Aku berhenti. Waktu berhenti aku bilang, kenapa berhenti? Supirku jawab, maaf Kiai, kenapa? Tuh di depan ada yang nyetop. Siapa? Perempuan. Siapa? Entah. Aku tangi tak delok. Pertama sing tak delok si kele yuk. Iya si kele ngambang popora kan ngono. Nek ngambang jelas kuntilanak giling ae. Tak delok si kele nggak ngambang pak, nang lemah. Tapi aku orang yakin tak delok meneh sekele. Wediku makhluk astral ngerti? Tengok muka bebedak, tengok alis becelak, tengok bibir bebincu, tengok kaki bebulu. Bencong. Iki giling ae, Pak. Ake ku nang Kuala Tanjung ake ku, Pak. Ku giling ae. Ku tengok rupanya enggak. Didatanginya, diketuk pintu mobil. Ku buka loh. Ku tanya, kau kenapa nyetop aku? Maaf bang, belum ada panggilan. Emosi saya ambil peci saya ngomong, kau tahu nggak aku ustad loh? Malah jawab, ustad pun nggak popon jimuk berkai wai pun jadi. Menungso kelakuannya lebih koyok setan gitu. Maka hari ini hati-hati. Ketika kau ziarah kubur ada adabnya bu. Jangan pakaianmu sembarangan, tutup auratmu. Ini satu. Yang kedua, ketika kau ziarah kubur, tolong perhiasan yang menempel di badanmu itu kau copot. Cincin, gelang, jam tangan, copot. Nggak lanang, nggak wedok, copot kau. Kenapa? Andai kata kau tahu mayit-mayit di dalam kubur itu ngomong ketika kau pakai perhiasan ke kuburan, apa kata mayit dalam kubur? Sombong kali kau. Kau nanti bakal jadi bangke macam kami. Tahu kau? Kata si mayit. Jijik mayit ikut delok kita. Kena ngopo? Arek nang kuburan kau setelannya kau arek bestelan. Sombong kali kau. Ini mengutuk si mayit.
Maka tolong pakaianmu tolong dijaga, jangan bawa-bawa kemewahan dunia ketika kita masuk ke dalam kubur. Jelas? Jelas, Bu? Pakaianmu nggak usah neng sing bling-blinge, ireng-ireng ae, putih-putih ae, hijau-hijau ae, biru-biru ae. Nggak usah sing kilat-kilat kayak kertas manila ngono, nggak usah. Sopo sing arep mbok delok mantan ustaz, mantanmu sudah dilemah. Sebanyak cerita kita hari ini. Ini pertama, tolong jaga aurat. Jangan bawa-bawa kemewahan dunia ketika masuk ke dalam kubur. Yang kedua, perhatikan, kalau kau masuk ke kubur, maka sunnah mengucapkan salam, Bang. Assalamualaikum daro qaumi mu'minina wa inna insyaallahu lakum lahikun. Panjang kali Ustaz gak hafal, sing pendek eneng. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Wis mlebu ae. Nggak usah pala nunggu-nunggu dijawab. Jawab Melayu. Sopo sing arek jawab nang kuburan. Kok dijawab gue bingung. Dan ini salamnya bukan hanya diucapkan waktu kita ziarah kubur aja, Bang. Ketika kita lewat kuburan pun ucapkan ini. Kenapa? Orang yang selalu mengucapkan salam ketika dia ziarah kubur atau ketika dia lewat kuburan, nanti ketika dia mati, nanti akan diberikan disambut salam sama mayit-mayit yang udah duluan. Ini amalkan, ini jarang dibuat, tapi amalannya besar, Pak. Asal lewat kuburan, kok Kuala Tanjung balik lewat kuburan kan? Rame-rame, assalamualaikum ya ahlil kubur. Lewat aja, nggak usah nunggu jawaban. Orang yang meninggal nanti ketika hidup dia rajin mengucapkan salam, ketika ziarah kubur, ketika lewat kubur, maka nanti ketika dia mati maka penduduk kubur itu akan menyambutnya dengan salam. Jelas? Jelas. Masuk, kirimkan Fatihah. Waktu ngirimkan Fatihah bukan aja pas waktu ziarah kubur. Delok wong ninggal pun kirim no Fatihah yuk. Arek sampeyan kenal ora kenal sampai no Fatihah. Nek kenal yo sebut jenenge, nek nggak kenal ya nggak usah disebut jenenge. Contoh sing ninggal, kita kenal jenenge. Umpamane jenenge Dedi. Dedi akeh, wujud Dedi kene, kono. Cuman niki bengi sik nang kene iki masalahnya. Kita tahu namanya, ya sebut namanya. Untuk Dedi almarhum, Al-Fatihah, sampai. Tat apa? Tapi aku mayitnya nggak kenal siapa orangnya, Tat. Ya sebut saja untuk yang meninggal itu Al-Fatihah. Sampai, Tat, sampai. Kita jalan-jalan ke Medan, delok eneng wong kudungan, eneng wong pecian, eneng bendera kuning, berarti kan eneng wong ninggal. Tapi bukan berarti bendera kuning semua bendera orang meninggal, delok-delok juga. Wadiku bendera partai kan ngono. Rupanya maaf, bendera orang meninggal, ada yang wafat, kita nggak kenal namanya. Ya sudah, Al-Fatihah, sampai. Iki kebiasaannya wong layat saiki ngene nang kampung, Pak. Aku nggak menyalahkan kau layat ngobrol sama kawanmu yang masih hidup, nggak apa-apa. Ya kan ngobrol sama yang masih hidup, kan nggak mungkin ngobrol sama mayitnya, kan nggak mungkin. Aku nggak nyalahkan kau ngobrol sama yang masih hidup, sama kawan-kawanmu. Cuman tunaikan dulu kewajibanmu. Awak layat, nanti tonggone awak mlebu. Delok. Jampiro ninggale. Mau. Oh. Sakit apa? Asma. Oh. Padahal wingi iki bar mandi nang kolam renang pala iki karo aku. Gue balik teko kono iku ninggal iya, hooh. Kasihan lo anak isik cilik-cilik ditinggal mayite. Gak dibaca no Fatihah, layatmu sia-sia. Padahal kau sudah nengok mayitnya tapi gak kau kirimkan Fatihah. Buka, kirimkan Fatihah, Al-Fatihah. Doakan nek lanang Allahumma gfirlahu, nek wedok Allahumma gfirlaha. Nek bencong Allahumma gfirlihi. Marhamhe wa fihi wa fithi. Iki makhluk astral iki mau sing raine wedaan, alise celaan, lambene kincuan delok nang ngisor buluan iki. Maaf.
Setelah kau lakukan ini, kalau kau mau ngobrol sama orang, ya ngobrol Pak. Tapi Ustadz nggak bisa masuk. Kenapa? Di dalam rame keluarganya, di dalam rame mama baca yasinnya dari luar. Untuk yang meninggal Al-Fatihah sampai. Maka niki diamal no ziarah kubur baca no Fatihah. Delok eneng wong ninggal, arek sapa pun kenal ora kenal kirim no Fatihah. Manfaatnya apa Ustadz? Dengar Pak, manfaatnya. Orang yang masih hidup, ketika dia melihat orang yang meninggal, dia selalu mengirimkan Al-Fatihah. Maka nanti ketika dia wafat, malaikat akan berebut membacakan Fatihah untuk dia. Sepele Pak, tapi pahalanya besar. Sepele tapi manfaatnya besar. Jarang dilakoni. Mumpung aku rene tak sampai no. Ya, nih cara kubur, perhatikan pakaian, jangan bawa-bawa kemewahan dunia. Masuk ucapkan salam. Yang paling penting ketika jarak kubur, jangan pernah kau cabut tanaman apapun yang ada di atas kubur. Ngono sih protes saya gue. Ustadz semak, nek semak rasa dicabut, nggawa gunting dipangkas. Cobalah Pak Nasimin, Bapak kan kumisan. Nek kumisnya wis panjang Pak, Bapak cabut apa Bapak cukur? Cukur kan? Coba kumisnya akeh dicabuti, nek nggak meleleh banyu motone. Ya sama Bang. Kalau kita nengok tanaman apapun yang hidup di atas kuburan, dia sedang tumbuh, sedang hidup, jangan kau cabut, jangan kau semprot. Kenapa? Tanaman apapun yang tumbuh di atas kubur, dia berzikir memuji nama Allah. Zikirnya memberikan pertolongan bagi si mayit di dalam kubur. Contoh, ini enggak paham loh. Iki kuburan. Diam kau. Ya ngerti aku botol, cuman kan contoh kuburan. Iki kuburan Pak, ya kan? Kalau yang samping-sampingnya ini Pak Kades, kalau mau kau bersihkan, mau kau cabut, mau kau semprot, kau semprot. Tapi yang di atas kuburan ini jangan pernah kau cabut, apalagi kau semprot. Kenapa Ustadz? Mati. Kalau mati nggak ada yang tumbuh di atas, siapa yang mau berzikir ngasih pertolongan sama si mayit dalam kubur? Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah dengan Abu Bakar ketika lewat kuburan, Rasul mendengar ada mayit yang menangis di dalam kubur. Rasul berhenti mendoakan mayitnya, kemudian Rasul mematahkan batang kurma ditancapkan di atas kubur. Abu Bakar nanya, kenapa ini mayit ya Rasul? Oh, mayit ini di dalam kubur sedang disiksa. Kenapa disiksa? Dulu waktu hidup dia kalau kencing nggak pernah istinja. Istinja ngerti? Cuci-cuci, nggak pernah diresiki. Asal baru, wis bungkus lungo. Sholat nggak sah, kenapa? Bernajis. Gak usah tengok-tengokan kok Pak. Biasanya wong lanang sing angel iki. Ustadz apa? Kami kan nang kebon, kerjaane kami manen Ustadz. Terus kena ngopo rupane? Nang kebon gak eneng banyu Ustadz. Gak eneng banyu nggih godhong. Pi godhong aja godhong sing gatel. Nang genang-genang kok dadine. Minimal 3 helai supaya tidak mustakmal. Mustakmal itu apa? Bekas yang sudah dipakai untuk bersuci Pak. Minimal 3 lembar. Ustadz apa? Daun nggak ada. Batu kan ada. Batu kerikil aja batu padas. Belaret nggak genang-genang kok. Berapa biji Ustadz? 3. Ustadz apa? Air nggak ada. Daun nggak ada, batu nggak ada Ustadz, pakai apa membersihkannya? Kau kan manen, bawa egrek, pakai egrek. Resik sakabiane. Wong dikongkon Nabi ae kok susah kadang-kadang wong saiki. Kok alasan neneng ae? Ya kan masih banyak yang lain, Pak. Ya, nggak akan diterima amal ibadah kita kalau kita habis buang air nggak istinja. Kenapa? Najisnya nggak hilang. Percuma sholat jengkang-jengking, tapi kalau masih bernajis nggak akan diterima Allah. Omene wong lanang kadang-kadang nek nguyung-nguyune ngadeg.
golein di lubang semut, di keker harus pas. Semut nang jero banjir banjir. Pane nang dhuwur wong empat negeri nguyo. Wong lanang ae maaf, makanya Nabi itu menyarankan kita untuk kencing dalam keadaan jongkok. Wong lanang ae nguyo kongkon dodok. Pemene wong wedok enggak usah sosok ngadeg belaran-belaran nanti-nanti kok. Sakaken pola kowe. Ya bener. Ala Ustadz, apa Nabi itu pernah kencing berdiri? Memang pernah Rasul itu kencing berdiri, Pak. Tapi kan Rasul kencing berdiri itu dalam keadaan darurat. Kenapa? Waktu itu perang. Waktu perang sudah masuk waktu sholat. Rasul pengen buang air kecil. Ketika Rasul buang air kecil, ternyata sekelilingnya itu banyak kotoran onta. Rasul mau jongkok, sanksi. Sanksi kenapa? Sanksi nanti jubahnya kena kotoran onta. Kalau jubahnya kena kotoran onta, nanti Rasul nggak bisa jadi imam sholat. Kan gitu. Makanya Rasul berdiri kencingnya. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Tapi kalau enggak, Pak, jongkok. Jangan berdiri. Rungu kupingmu, Pak. Udah celingak-celinguk nang buri. Aku nggak peduli, sing penting wis tak sampai nongkon di tekon Gusti Allah. Wis mbok sampai nang karo wong empat negeri wis. Jadi kok saya digawe merengkel. Bercelingak-celinguk plonga-plongo. Lah bener, Bang. Kenapa orang yang kencing berdiri nanti itu kencingnya bakal ditampung sama jin tuh. Ditampung pakai botol kencing orang yang berdiri. Jadi apa, Ustaz? Dijadikan minyak GPU. Loh, itu kencing orang yang berdiri bagi jin minyak GPU. Kenapa? Maaf, kalau di masjid azan, Bu, hayya 'alas shalah, itu jin pada lari, Pak. Lari kemana? Cari selamat. Ada yang lari ke gunung, ada yang masuk ke laut, ada yang cari lembah. Tempat terdekatnya mana untuk jin bersembunyi? Di dalam perut orang yang banyak makan uang haram. Hati-hati. Hati deh, somongi wong iki. Tenang iki. Ya benar. Nah itu waktu lari kan jinnya tabrak-tabrakan, Pak. Bepatah-patahanlah tulang orang itu. Selesai azan, jin itu keluar. Dicarinya minyak urut. Siapa? Orang yang berdiri kencingnya. Ditampung, digosokkan ke badannya. Badan yang patah-patah tadi jadi balik sehat lagi, Pak. Enggak nih wong teh ditampung jin. Wis penuh, disimpan jadi stok. Bar nguyo, wis penuh botolnya disimpan karo jin, diselentik tekmu, Pak. Tak. Kok ngerti Ustaz? Yo ngerti. Makanya wong nek bar nguyo ngadeg pasti ngene nek. Hati-hati, Pak. Kena selentik jin lah itu dah. Nih, makanya wajib istinja. Orang yang buang air, nggak habis buang air, nggak mau istinja, maka nanti di dalam kubur disiksa, Pak. Disiksa, Bu. Hati-hati. Oh gitu ya Rasul. Iya. Terus kenapa pelepah kurma ini kau patahkan dan kau tancapkan ke atas kubur ini ya Rasulullah? Ini pelepah kurma ku tancapkan, nanti bakal hidup. Kalau dia hidup, dia bakal berzikir kepada Allah. Zikirnya itulah yang memberi pertolongan bagi si mayit di dalam kubur. Inilah yang menjadi dalil kenapa kita kalau ada tanaman yang hidup di atas kubur tak boleh dicabut, apalagi disemprot. Pokoknya jangan dimatikan. Kalau gondrong, semak, gowo gunting dirapekno, dibabat silahno. Yang penting ojo pateni. Tapi nek sampingan-sampingan jalannya itu silahkan, Pak. Disampaikan Pak Kades sama juru kunci di kampungmu ini. Betul? Jelas ini, Bu? Jelas. Sampaikan sama keluargamu. Besok kalau jarak kubur nggak usah cabut-cabut rumput, dirapikan, bawa gunting. Minimal kita selamatkan punya keluarga kita dulu. Jelas? Maka adab jarak kubur tuh satu apa? Jangan terlalu glamor, jangan bawa-bawa kemewahan dunia masuk. Ucapkan salam bukan hanya pas jarak kubur, tapi pas lewat kuburan juga.
kirimkan Fatihah baik ketika ziarah kubur maupun pas melihat orang yang meninggal. Yang ketiga apa? Jangan cabut tanaman apapun yang hidup di atas kubur. Ini diamalkan. Karena ini biasanya kita koyok ngono, kita kan sibuk ziarah kubur. Ya aku pun ziarah. Gawa kembang oleh Ustaz, kembang oleh gawa. Ditabur bunga boleh Ustaz, boleh ditabur bunga, tapi niatnya kau luruskan. Lebih bagus kau nabur bunga daripada kau naburin paku. Untuk apa? Naburin bunga ya silakan, aku pun nabur bunga, tapi niatnya dilempangkan. Niatnya untuk apa Ustaz? Niatnya bukan untuk hiasan, tapi niatnya sebagai tanda kalau itu ada kuburan supaya tidak dipijak sama orang. Pak Ustaz, apa aku bawa air? Ya aku pun bawa air. Ku siramkan Ustaz, ya silahkan siramkan. Tapi niatnya apa? Bukan untuk ngasih minum mayit. Niatnya untuk apa? Memadatkan tanah supaya tanah itu padat. Lempangkan niatnya Pak. Jelas ya? Jangan buat-buat sajen. Kenapa? Makanan orang yang sudah meninggal itu bukan sesajen, tapi doa. Yang pertama, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan kalau dia belum bermaafan sama emak ayah dia. Yang kedua, tidak akan diterima amal orang di bulan Ramadan sebelum dia bermaaf-maafan dengan pasangannya. Siapa itu? Suami sama istri, istri sama suami. Sing jenenge rumah tangga pasti pernah recok yuk, betul? Pak, yang namanya rumah tangga pasti pernah berantem, pernah recok, betul? Tidak ada rumah tangga yang gak berisik, yang gak recok. Semua pasti pernah berantem. Nabi aja pernah berantem. Nabi aja rumah tangganya pernah recok. Apalagi kita. Gak ada rumah tangga yang gak recok. Kecuali laki bininya sama-sama bisu, baru diem aja semua. Gak ada recoknya. Makanya dalam rumah tangga ini berselisih paham pasti pernah. Maka sebelum masuk kepada Ramadan ini, gugurkan dosa kita sama pasangan kita Pak. Minta izin itu kapan Ustadz? Nih mau nyambut Ramadan, nanti Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid. Bukan pas pulang dari masjid. Pas pulang dari masjid, nanti kau di masjid salam-salaman. Udah laki orang duluan kau salam daripada lakimu. Kadang-kadang wong wedok sing merengkel ndang salam-salaman ya saiki engko payah selak budal salat eleng engko ae wis kangkang. Tiyang merengkel. Ini pesen Bu. Lanang kene yo lanang kono enggak. Ki pesen yo yuk. Ngene. Aku arep takon. Engko nek njaluk izin karo bojomu. Tolong ya. Nek ngomong sing jelas. Nek arek nangis sih. Nek arek ngomong ya ngomong sih, nggak usah ngomong sambil nangis. Sing bingung sapa kami? Oh kamu salah. Awak bingung. Bojone pun goblok. Iya. Apa iya. Wis ikhlas. Wis ikhlas. Makanya nek arek ngomong sik, enggak usah ngomong sambil nangis. 2 jam bar maaf-maafan gaduh. Bojone jimo dompet nang kantongan, lho kok duitku ilang gopek iki. Endi? Tapi mau wis ikhlas. Lho maksudku ikhlas mau kayak ngomong apa? Duitmu ku tak jimo gopek yo kan ikhlas. Ini bingung kita, Pak. Tolong. Kalau minta maaf ini yang jelas, jangan minta maaf sambil nangis. Kami yang laki-laki ini kadang-kadang ketipu sama jebakanmu, tau kan? Jelas. Ya minta maaf. Tuh sebelum Ramadan nanti maaf-maafan. Nanti Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid ya maaf-maafan. Menko nang jobo maaf-maafan karo wong lain wis penak. Sing penting karo wong omamu wis njaluk maaf disikan. Ya njaluk maaf. Oh kan apa? Kowe krungu ceramah Ustaz mau kan? Yo krungu lah. Pun njaluk maaf yo kan ya. Sak tenane aku arep jujur. Jujur apa, Dik? Kowe ngeki 5 juta sebulan sak tenane cukup lho, Kak.
Jadi kok selama ini nggak cukup ya ceritanya aku menang-menang surga mis telung setel kak. Ya wis nggak apa-apa aku ikhlas. Yang penting aja diulangin ya iya. Ode apa? Aku pun hari ini maaf juga apa? Sebulan sak tenane gajiku duk 5 juta. Jadi piro 10 juta. Jadi di sini 5 juta menehen yang rondo nang 4 negeri. Aduh. Wis maaf-maafan gak usah ga dimaafno. Enggak. Kowe nek salah wong ae kowe paham, salahmu mana pernah paham kowe. Jijik aku kowe. Kok nek diomongi ya Ustaz. Api ora wong wedok kan tergantung lanangane. Seakan-akan kita yang salah, Pak. Alah, baik buruknya istri kan tergantung suami, Ustaz. Baik buruknya seorang istri. Ini Jai, tes. Neng sumpah wong wedok gitu ya aku. Maaf, baik buruknya seorang perempuan tidak tergantung kepada suaminya. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung sama suami, tengok Fir'aun, Bu. Fir'aun, Pak. Fir'aun kenal Fir'aun? Fir'aun, Allah. Fir'aun, Pak, maaf ya. Itu kelakuannya macam hantu, Pak. Iblis kalah. Iblis angkat jempol sama Fir'aun itu. Apa kata iblis? Fir. Fir'aun kan Fir. Fir. Salut aku ndelok sampean Fir. Omongi iblis. Kene ngopo iblis? Ih gini Fir. Aku Fir diciptakno teko geni. Umurku panjang sampai kiamat. Tugasku ini menggoda anak Adam sampai nanti kiamat. Tempatku jelas di neraka. Kata iblis. Aku Fir, seiblis-iblisnya aku Fir, nggak pernah ngaku Tuhan. Kau manusia ngaku Tuhan Fir. Paten kali kau Fir. Salut iblis Pak Bu nengok Fir'aun. Tapi maaf, istrinya Asia. Namanya istri Fir'aun kan Asia. Asia kenal? Asia. Lah saiki golek brondolan iku nang. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung suami. Asia istri Fir'aun seharusnya kelakuannya macam Fir'aun. Tapi tidak. Fir'aun zolim kepada Allah, tapi istrinya tetap taat kepada Allah. Berarti kan nggak tergantung suami. Betul? Nabi Nuh itu taat sama Allah, punya istri durhaka kepada Allah. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung suami, harusnya istri Nabi Nuh itu taat kepada Allah macam Nabi Nuh. Tapi tidak dengan istrinya. Istrinya zolim kepada Allah, durhaka kepada suaminya. Jadi ojo sampeyan nyalahno kami wong lanang ae. Oke, arek Ramadan, arek poso njaluk maaf. Jelas. Yang kedua, yang ketiga terakhir, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan kalau sebelum datang Ramadan dia saling memaafkan kepada sesama di antara mereka. Maaf-maafan kita. Yang kini penutupan wirid urung yuk. Wis kok salam-salaman jaluk maaf kita. Wong jenenge kita kadang hidup bersosial, bertetangga, kadang-kadang ada nggak enakannya juga, betul? Tapi mau bagaimanapun keadaan tetangga kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, Pak Bu. Kenapa begitu? Tetanggamu itu adalah saudara terdekatmu. Susah senangnya kita yang tahu tetangga. Nek kita jadi wong koyo sing melu seneng sapa? Tonggo. Nek kita jadi wong koyo sing nangek sapa? Nek kita susah sing nulung sapa? Tonggo. Nek kita susah sing ngenyek sapa? Tonggo. Walaupun demikian kata Nabi, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rohima.
Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia hendaklah berkasih sayang kepada sesama di antara mereka. Hidup bertetangga, kita pasti pernah punya salah, kita pasti pernah nggak enakan, kita pasti pernah menyakiti hati saudara kita, tetangga kita. Maka sebelum Ramadan ini datang, mari kita bermaaf-maafan. Supaya apa? Lapang dada kita, bersih hati kita dari penyakit hati. Insya Allah di ujung Ramadan kita mendapatkan ijazah la'allakum tattaqun. Insya wis kuailah. Wis jam 11 lewat kok. Sejam lebih wis sakit. Satu kesimpulan, hidup tidak lepas dari yang namanya ujian yang paling berat ketika kita dititipkan kesenangan. Jangan karena kita dititipkan kenikmatan hidup kita sombong. Seharusnya dengan nikmat harta yang Allah kasih, kita semakin banyak manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Jangan dengan nikmat harta yang Allah titipkan malah kita jauh dari Allah. Ingat, ini masjid sudah bagus, tugas kita meramaikannya, Pak. Kalau enggak kita siapa lagi? Kalau enggak sekarang kapan lagi? Jangan nanti tunggu sakit, tunggu mati baru minta disolatkan di masjid. Siapa kali kita? Waktu urip ra pernah nang masjid, begitu mati njaluk salat nang masjid. Ora usah diijinno Pak BKM. Enak kali kowe. Yen urip ra pernah nang masjid, mati kok njaluk salat nang masjid. Kono salat nang tengah pasar itu. Hebat kali kowe, ya. Maka yuk ramaikan masjid supaya apa? Keberkahan turun, Pak. Insya. Yang kedua, Jibril pesan sama kita semua, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Pertama, kalau dia belum maafan sama emak ayahnya. Ya, ingat, kalau emak masih hidup, ayah masih hidup, datang minta maaf. Kalau emak ayah sudah meninggal, jangan kau buat-buat sajen, tapi kirimkan doa. Makanan orang yang sudah meninggal bukan sesajen, tapi makanan orang yang meninggal adalah doa. Yang kedua, gugurkan dosa kita sama pasangan kita, suami sama istri, istri sama suami. Yang ketiga, gugurkan dosa kita sama jiran tetangga kita. Ingat, waktu ziarah kubur apa tadi? Jangan terlalu glamor, jangan bawa-bawa kemewahan dunia masuk ke kuburan. Ucapkan salam saat ziarah, saat lewat kubur. Kirimkan Fatihah saat ziarah kubur, saat melihat orang yang meninggal. Yang ketiga, jangan cabut tanaman apapun yang tumbuh di atas kubur. Kalau semak, dipangkas, dipotong. Ya Pak nggih, sampai ya, bisa jadi amalan ya. Insya mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sudah kita lewati. Amin. Insya Ibu, nggak ada jaminan Pak, umurnya kita bakal tekan oporak nang Ramadan. Maka paling tidak kita persiapkan hati kita, persiapkan iman kita, persiapkan ilmu kita untuk menghadapi kedatangan Ramadan. Amin ya. Amin insyaallah. Wis. Terakhir janjiku. Ayo, tadi siapa yang paling diem? Nggak enak. Ayo, nggak enak. Pecicilan KB. Pecicilan KB. Oke, ayo tak kai pertanyaan wae. Apa artinya Isra Mi'raj? Enggak, kau diam yang hitam-hitam. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Satu perempuan, satu laki-laki. Hah? Ini yang ringan saja. Siapa nama istri Rasulullah yang dipersunting ketika Rasul umur 25 tahun? Nah, coba sini. Ya, sini siapa namanya? Siapa nama istrinya? Khadijah. Khadijah, ya. Mendang cepet. Kuwi teko kabeh, ngerti duit teko kabeh. Ngomong wedok mata duitan. Lagi, nih laki-laki. Sekarang untuk yang perempuan, jawab. Enggak lah, laki-laki udah, makanya kau cepet sedikit. Siapa yang hafal niat puasa Ramadan? Enggak, yang untuk anak-anak.
Coba. Ayo. Ada yang hafal cepat. Niat puasa Ramadan. Ayo. Cepat. Nggak boleh. Ustawai melu. Niat puasa Ramadan. Nawaitu somaradin an adai fadusari Ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Iya benar sekali ya. Ngomong kok kembang-kembis. Dah, manfaat ya. Sudah, mudah-mudahan malam hari ini yang saya sampaikan bisa jadi amalan Pak, bisa jadi nasihat buat Bapak Ibu dan nasihat buat saya yang menyampaikan. Insya Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan tetap Allah berikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga tetap istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan dipermudah segala urusannya oleh Allah. Bapak Ibu, saya malam ini langsung balik. Tolong doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, maaf, aku nggak minta banyak, cuman minta 2 saja. 1, doakan aku agar selalu sehat. Yang kedua, Bapak Ibu doakan dimanapun aku berdakwah, doakan aku agar Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Amin. Terima kasih. Ila liqa ma'assalama wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.